kuncinya sebenarnya produk itu yang kita jual ya dijamin laku kalau supply-nya lebih sedikit daripada demand. Halo Botakers. Botakers. Halo guys. Halo bro, apa kabar? Baik. Halo. Wih. Gila, tau gak? Gue udah 6 bulan gak live loh. Serius? Kan terakhir kali kita masih live. Serius? Kenapa? Terakhir kali kita masih live kapan nih? Udah lama ya? Itu berarti live terakhir gue. Masa? Enggak lah. Iya. Gue udah lama banget gak live di Instagram nih. Halo guys semuanya. Apa kabar bro? Baik. Baik. Gue ngeri nih. Biasanya kalau gue ngundang tuh, gue nanya-nanya. Ini gue ditanya, tapi nggak apa-apa. Iya dong. Apalagi pertanyaannya kata lu Pamungkas. Ya, kalau Pamungkas gue langsung ingetnya to the bone, sampai tulang. Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan udah gue siapin udah to the bone semua nih. To the bone. Mertua gimana bro? Udah sehat? Sehat. Semua sekarang udah sehat. Di kantor juga banyak yang udah lebih baik sekarang. Jadi kita udah lewat lah krisisnya. Ya, cuma ya memang kacau sih keadaannya. Kan kalau dibilang dari data bisa dibilang 50% dari penduduk Jakarta kena, ya gue rasa sih cukup bener gitu ya, statistiknya. Kayak kanan kiri semuanya kena. Iya. Make sense sih. By the way, thank you banget bro waktunya bro. Ini walaupun gue yang di-invite ke live-nya Om Botak, tapi sebenarnya ini Om Botak yang menyiapkan waktunya buat kita nih, buat gue nih. Thank you banget nih bro waktunya. Sama-sama. Ayo kita sambil tunggu nih ya. Udah berapa? Oh, 64 orang. Okay, ya. Sebelum ini ya, sebelum masuk ke pertanyaan ya, gue pengen flashback sedikit waktu pertama kali kita ketemu. Itu kan kayaknya mungkin 4 tahun ada gak ya bro? Pertama kali kita ketemu 4 tahun yang lalu. 2016 ya. Yes. Anjir, 5 tahun. Udah lama ya. Iya. Nah, dari pas itu ya, dulu 2016, 5 tahun yang lalu, waktu pertama kali ketemu dengan yang sekarang, gue melihat nih transformasi Jonathan, a.k.a. Om Botak nih lumayan banyak nih. Dulu gue masih ingat, pertama kali gue ketemu sama lu 5 tahun yang lalu, terus main ke kantor lu pertama kali, fokusnya masih di buku waktu itu. Iya, masih di buku. Masih jualan buku, terus jas hujan, payung, tapi waktu itu belum ada merek sendiri kalau nggak salah ya. Belum ada, sampai sekarang udah bertransformasi banget nih. Sekarang tuh kayak misalnya di teman-teman gue, kalau ada yang lagi ngomongin marketplace, pasti ingetnya lu. Kayak brandingnya nih, Om Botak nih udah kuat banget nih di marketplace nih. Nah, gue pengen tanya nih pertanyaan pertama bro. Pertanyaan pertamanya adalah, gimana ceritanya transformasi Om Botak dari yang awalnya lu adalah praktisi sebagai seller, akhirnya lu mulai meniatkan diri, gue pengen aktif untuk sharing, dan akhirnya terciptalah cerita Om Botak dan sampai sekarang. Gimana ceritanya? Oke. Gimana ya ceritanya ya? Sebenarnya gue rasa banyak hal yang menuju ke sana ya. Pertama, gue rasa lu juga salah satu faktor, yes, ya kan. Sejak lu datang kantor gue yang 2016 itu, lu liput, lu vlog ke sana ya, banyak banget orang yang bilang, gue nonton lu di videonya Yasa. Serius? Serius, iya. Jadi gue rasa sih Yasa ini salah satu yang membuat gue jadi kalau quote gue terkenal ya karena Yasa ya sebenarnya. Jadi gue kayak nebeng popularitasnya Yasa. Itu pertama ya, maksudnya kalau mau lihat ya. Bro. Iya. Yeah. Padahal gue udah nggak nge-vlog lagi, bro. Tapi waktu itu banyak banget yang datang ke gue. Gue lihat lu gue nonton lu di Yasa. Oh iya. Maksudnya itu gue rasa juga salah satu faktor ya. Yang kedua, aktif di komunitas sih.
dan dari dulu kan memang gue selalu percaya kalau Om Botak itu ada sekarang karena komunitas seller ya. Jadi dari awalnya sebelum gue resign pun gue udah aktif di komunitas, kenal banyak seller di sana. Terus waktu gue resign, gue juga semakin aktif, malah gue yang bantu set komunitas Tangerang dari awal untuk seller di Tokopedia. Ya, dan teman-teman, jadi kita banyak kenal sampai keluar kota juga. Jadi memang di komunitas lah ya, kita saling sharing di sana dan juga jadi teman lah ya, tukar pikiran. Karena jadi pengusaha itu kalau nggak ada komunitas kayaknya sepi. Ya, jadi kita memang perlu teman buat sharing. Apalagi kalau di dunia online kan, ininya perkembangannya cepat banget ya. Kalau nggak kita update terus, pasti ketinggalan. Iya. Oke. Nah, yang ketiga mungkin stepping stone ya. Nah, waktu di komunitas gue udah sering tuh diajak ke kota-kota lain buat ini, karena kan kenal tuh di dalam komunitas ya. Om, diundang ke nobar kita di kota Medan gitu, di Bali dan pernah di Bandung, di Bogor gitu ya. Nah, gue jualan buku tuh, ada penerbit yang nawarin gue, ya lu tulis dong cerita lu gimana cara jualan di Tokopedia, lu kan seller diamond katanya, pasti banyak dong yang mau tahu gimana sih cara jadi seller online. Nah, ini juga waktu gue buat bukunya kan, gue juga sempat konsul sama lu kan ya, yang kita ketemu malam-malam itu, yang vlog kedua. Iya. Nah, itu masih proses nulis tuh. Oke. Sampai bukunya jadi tahun 2019, bukunya jadi 2020, tapi gue mulai nulisnya 2019, yang pas kita ketemu kayaknya tahun-tahun itu dia, tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Waktu itu gue mikir, kan udah deal yang sama Tokopedia buat nulis buku ini ya. Jadi udah ketemu sama timnya, oke nih, kita support deh katanya. Nanti Pak Leon tulis kata pengantarnya dan lain-lain yang dari Tokopedia support, bantuin. Nah, gue mikir, gue siapa ya? Ya walaupun Tokopedia support kan yang jualan kan gue sendiri ya, bukunya kan. Soalnya gue self-publish hitungannya ya, bukan kayak diterbitin sama penerbit gede gitu ya. Jadi waktu itu gue pikir supaya gue bisa nanti terbitin buku ini ada yang beli, gue harus ciptain akun publik. Oke, itu. Loh, waktu itu cerita Om Botak belum ada, baru adanya Om Botak Shop doang. Iya, cerita Om Botak itu ada ketika gue memutuskan untuk mau nulis buku ini dan udah lagi proses nulis, gue mau ciptain satu akun publik di mana di sana bisa saling sharing soal marketplace. Setelah nanti buku gue ada program buat jualan. Iya, make sense. Nah, akhirnya buku ini terbit nih Maret, bukunya terbit Februari 2020. Pas 1 bulan sebelum COVID. COVID-nya Maret kan mulai happeningnya ya. Jadi waktu COVID ini ngebantu banget buat grow, karena begitu banyak seller baru di dalam marketplace. Ya. Benar. Banyak banget jutaan seller baru yang benar-benar baru jualannya itu baru 1 tahun belakangan ini. Karena banyak orang yang memang kekurangan income-nya turun atau memang nggak ada kerjaan sekarang, dan mereka benar-benar menggantungkan sama marketplace buat jualan. Iya. Nah, akhirnya akhirnya itu mengalir terus sampai sekarang jadinya. Betul, sampai sekarang ya. Nah, kalau mau ditanya apa, buka kelas gimana awalnya? Nah, gimana tuh? Lu nanya sendiri jawab sendiri, gue baru mau nanya itu, bro. Ya, sebelum ditanya gue siap-siap dulu. Siap-siap dulu. Buka kelas itu juga ada yang ngajakin. Jadi ada temen gue ngajakin, dia memang trainer. Jadi dia punya lembaga buat bikin training, bilang, collab yuk. Lu kan di bidang ini bisa. Ya udah, bareng gue aja buka. Waktu pertama kali buka mungkin yang daftar 4-5 orang. Itu pun gue udah bilang, kok mau ya orang datang dengerin. Terus ya udah, habis itu ternyata bisa ya. Terus ada yang ngajak lagi, buka lagi.
Pertama gratis dulu, habis itu berbayar. Ya, tapi masih lumayan banyak juga. Jadi habis itu ya udah, kita akhirnya ngadain sendiri sampai sekarang. Dan ya mungkin karena pandemi ya, benar-benar ini all this happen ya karena new opportunity ya, menurut gue ya gue enjoy. Maksudnya menurut gue ini salah satu passion yang bisa dijadikan duit. Ya kita lakukan. Ya, gue senang sih. Gue jadi pengen mulai nanya ke soal teknis nih bro. Pendapat lu dari sisi praktisi dan gue bisa bilang marketplace expert lah yang udah paham dunianya. Kalau dulu pertama kali banget tuh kita ketemu 5 tahun yang lalu, kita aja ketemunya waktu itu kan gara-gara di community-nya Tokopedia kan ya waktu itu kan. Ya lu diundang Arthur buat ngomong di gedung Tokopedia Tower. Bukan Tokopedia Tower di 577 waktu itu, ya. Ya, nah waktu itu at that time Tokopedia itu nomor 1, bener kan waktu itu ya? Masih belum, yang orang belum muncul kan. Nah tapi belakangan ini kayaknya pergeserannya juga udah dimulai ya bro. Lu sebagai pengamat dan juga praktisi marketplace, lu ngelihatnya pertarungan marketplace antara si hijau oranye ini gimana sih? Dan akhirnya kenapa sekarang orang fokusnya ini ke oranye alias Shopee? Waktu itu gue rasa Tokopedia sama Bukalapak yang head to head. Oke, ya Tokopedia sama Bukalapak waktu itu. Dulu sangat kencang, mereka ganti-gantian ya. Sekarang ya Tokopedia dengan Shopee bisa dibilang. Dan memang kalau kita mau jujur, 1-2 tahun belakangan ini Shopee itu lagi kencang banget. Nah, kenapa bro? Itu dinamikanya gimana? Lu dari sisi dari kacamata seorang seller dan kacamata seorang pengajar, lu ngeliat kenapa Shopee bisa sebagai marketplace bisa kencang banget? Selain ini ya, selain memang dia keluarin marketingnya yang gede, lu ngelihat fitur-fiturnya atau kemudahan buat lu menjalankannya tuh di mana sih sebenarnya? Ya, Shopee itu bisa dibilang social commerce ya. Jadi mereka menjadi super app ya, di mana orang nggak login ke Shopee hanya untuk belanja. Mereka login setiap hari buat main game. Buat Shopee tanam, ya kan, mereka minta siram, mereka login, terus nanti dari game mereka tanamannya udah jadi, dikirim beras beneran kan, dapat duit. Jadi orang itu spend that much time di Shopee untuk lain-lain, untuk hiburan, entertainment. Karena Shopee kan memang parent company-nya kan company game, dan mereka itu company game udah lama. Jadi mau dari Shopee Candy lah, Shopee Tanam, Shopee yang lain-lain, which gue nggak pernah main ya, tapi anak gue main. Gue nggak pernah main. Jadi ketika kita udah setiap hari buka itu aplikasi, ya menurut gue ya waktu belanja lo juga cari Shopee ya. Jadi itu sih gue bilang salah satu genius karena dia udah sangat menyita waktu orang untuk setiap hari login ya, kalau belanja di sana juga. Gue rasa sih sebenarnya itu reasonnya. Kalau Topet kan memang orang ke sana buat belanja aja atau buat bayar-bayar, ya kan? Yeah. Bayar listrik, bayar apa, Topet tuh lebih kencang. Tapi kan bayar-bayar kan sebulan sekali. Kalau kita main game atau kita nonton live streaming yang di Shopee, bisa lagi bosen pun kita nonton orang live, ya. Padahal sebenarnya banyak yang nggak jelas live ya. Cuma itu masa depan, gue bilang masa depan 5 tahun lagi orang jualan pakai live nanti. Yang lagi kembangin sekarang, udah mulai nih. Karena kan kecepatan internet kita makin cepat lah dibandingin dulu, ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya gini bro, kalau dari sisi seller, lu ngelihatnya ya, tadi kan mungkin kita lihatnya dari sisi customer nih, si consumernya memang menggunakan Shopee bukan hanya untuk belanja, tapi juga buat main. Jadi ya dia selalu di Shopee terus. Tapi kalau dari sisi sellernya sendiri, sebenarnya lu ngerasa kenapa Shopee lebih kenceng? Apakah karena lu ngerasa lebih banyak campaign yang dibantu buat sellernya? Atau apa yang membuat lu sebagai seller lebih nyaman di Shopee? Ya, pertama Shopee untuk brandingnya tuh luar biasa. Jadi mereka itu
rapi sih menurut gue ya. Dari awal mereka tuh fokus untuk satu tagline gratis ongkir ya, awal-awal banget kan 2015 tuh dulu waktu pertama kali jualan kita gratis ongkirnya sampai Papua. Sampai Papua orang beli kita stiker yang harga 2.000 minta kirim ke Papua di mana ongkirnya bisa 90.000 waktu itu. Jadi sampai sekarang walaupun sebenarnya kalau kalian perhatikan gratis ongkir di Tokopedia tuh lebih mudah dan lebih banyak kuotanya dibandingkan di Shopee. Tapi mindset branding itu belum lepas dari Shopee. Bener banget. Itu kayak ini ya bro, kayak misalnya ya, kalau gue inget JD, ingetnya adalah barang ori. Dia kan selalu bilangnya ori, ya kan. Tapi Shopee itu memang mindsetnya adalah gratis ongkir. Dan itu memang masuk banget sih. Selalu kita ngerasanya di Shopee aja gratis ongkir. Iya, padahal gratis ongkirnya sekarang kuotanya lebih banyak di tempat lain. Ada kayak Lazada, sering dapat, Topet juga lebih banyak, tapi itu branding yang kuat banget gitu, yang nggak semudah membalikkan telapak tangan buat dihapus di masyarakat ya. Iya. Dan yang kena banget tuh kalangan low, middle low, terutama di luar Jawa. Nah itu kuatnya Shopee di sana. Ya, dan kalangan yang middle low itu kan memang teman-teman itu sangat suka belanja gitu. Ya, maka itu yang buat rame di Shopee. Bukan suka belanja, tapi mereka new adapter ya untuk belanja online. New adapter. Jadi pasarnya masih luas banget. Ya karena mereka memang Shopee dari awal kan fokus banget untuk tarik seller Instagram buat masuk jualan di Shopee. Dan fitur-fitur yang dikasih banget gitu. Untuk seller Instagram kalian import aja ya produk kalian dari fotonya dari Instagram bisa masuk ya, kayak gitu-gitu memang dimudahkan sekali. Jadi dari awal-awal Shopee itu sangat kuat sampai sekarang pun setiap kali mereka melakukan event double digit itu sangat berhasil buat seller. Iya. Double digit event mereka berhasil, sedangkan Tokopedia nggak seheboh mereka kalau mengadakan event. Tadi ngomong-ngomong bro soal brandnya dari Instagram diajak ke Shopee, kayaknya juga banyak ya akhirnya brand-brand yang dia bisa berkembang diajak dedicated khusus buat Shopee. Jadi nggak boleh masuk yang lain lagi, masuk dikunci sama Shopee, tapi Shopee benar-benar bantuin brandnya jadi kencang banget. Yes, dan sebenarnya ya di luar kita bahas itu etis atau nggak etis ya maksudnya ya kan, untuk dikunci seperti itu. Kenapa orang mau ya? Karena memang mereka delivered. Ya. Ya, they delivered. Dan maksudnya lu jualan di sini aja, nggak usah pusing tempat lain, kita kasih orderan yang banyak. Dan saya rasa kenapa banyak brand yang mau, karena memang mereka bisa kasih orderan yang banyak dan traffic yang banyak. Jadi ya it's win-win lah ya. Semua brand ya ujung-ujungnya kita kan pengennya jualan yang banyak kan. Jualannya rame kan, jadi ya why not gitu ya. Ini tapi by the way gue sebenarnya netral aja, gue cuma ngomong dari kacamata. Jadi teman-teman dari marketplace lain ya, ya ini cuma sharing pendapat. Tapi kita cinta semuanya, kita punya toko di semuanya ya. Kita memang bekerja sama. Dan sekarang gue happy juga sih, ini nggak cuma soal Shopee tapi juga marketplace. Gue ngeliat kan sekarang banyak marketplace kayak Shopee, Tokopedia, dia udah open API sama Facebook, bisa connect kan. Jadi kita ngiklanin pakai sipasnya Shopee, sipasnya Tokopedia, udah enak banget tuh buat retargetingnya. Jadi memang udah jauh lebih dimudahkan lah di sekarang. Nah, gue pengen mulai masuk ke teknis nih bro, dan kita hari ini akan bahas teknisnya lebih ke Shopee. Kenapa? Jadi buat teman-teman semua yang nonton, gue kebetulan sama Om Botak kemarin chat-chatan. Awalnya kenapa ya lupa, tapi habis itu gue nodong Om Botak, bro gue jalanin charity webinar di company kita, bikin semacam inisiatif sosial namanya Yayasan Indonesia Berani Melangkah. Di sana kita rutin setiap sebulan sekali sampai 2 kali bikin charity webinar. Dan buat yang terdekatnya, besok tanggal 21 Juli 2021, hari Rabu minggu depan, Om Botak akan ngisi di charity webinar Yayasan Indonesia Berani Melangkah Rabu 21 Juli 2021 jam 7 malam dengan tema meningkatkan omset dan memaksimalkan potensi dari
Shopee. Jadi makanya kita akan banyak bahasnya Shopee. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan, boleh banget. Harga tiketnya itu donasi. Jadi boleh donasi as much as you want, bebas, mau donasi berapapun. Nanti semua uangnya akan dikonversikan untuk donasi sepatu buat tenaga-tenaga kesehatan yang lagi berjuang melawan COVID. Nah, buat teman-teman yang pengen daftar, caranya gampang banget. Bisa buka link profil IG gue. Habis itu di bio-nya, klik aja bio-nya, ada Google Form, tinggal daftar di sana. Nanti donasi sebebas. Nah, kita langsung masuk lagi ke topik, bro. Kalau misalnya lu ngajar, dan lu ngeliat nih ada menti-menti lu atau peserta-peserta lu, nanya nih, Om, jadi kalau misalnya gue pengen memaksimalkan omset dan potensi dari Shopee, yang pertama kali gue lakukan apa? Atau misalnya, kayak misalnya lu dokter nih, bro, lu dokter, ada pasien datang, yang pertama kali lu screening, ngecek tokonya bagus atau enggak itu, matriksnya apa aja yang biasa lu cek dari peserta-peserta yang belajar sama lu? Iya. Kalau gue biasanya, menurut gue yang paling basic ya, yang sering kali orang nggak sadari adalah barang yang dijual apa gitu ya. Ya, gue masih ingat banget, dulu kan lu pernah sharing soal kenapa Men's Republic gitu ya. Soalnya, kenapa sepatu gitu ya, soalnya setiap anak kuliah waktu itu pengen jualnya baju, kaos. Akhirnya lu pilih sepatu, karena menurut lu sepatu lebih nggak se-red ocean-nya baju gitu. Walaupun kalau menurut gue juga sepatu juga susah, red ocean juga sih, susah juga untuk branding sepatu gitu. Tapi mendingan daripada jualan kaos gitu, kaos apa atau baju ya. Nah, gue kan lihat dari penawarannya dari toko tersebut ya, apa yang dijual dan apakah itu memang menarik gitu ya, apakah itu bisa dijual. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi pertama balik ke produknya dulu ya. Balik ke produknya, ya. Oke. Karena kalau produknya itu nggak menarik dan harganya nggak menarik, itu akan susah diapa-apain. Oke, sip. Akan susah. Nextnya setelah lu tahu, produknya menarik, beres. Nextnya apa yang lu screening lagi? Nextnya baru kita ngomongin soal skill-skillnya dia. Skill-skill ke familiaran dia sama fitur-fitur di marketplace. Jadi dari mulai yang basic dulu ya. Dari yang basic adalah caranya kita membuat kata kunci di judul. Ya. Ya, kalau kemarin kita baru ada pelatihan buat UMKM juga. Kita bantu teman-teman yang berjualan makanan ya, sama gila diskon kemarin ya. Jadi dia mau jualan roti coklat, ya dia tulisnya di marketplace roti coklat gitu doang gitu. Nah kan bayangin aja kan nih, jualan roti coklat banyak dan lalu cuma tulis roti coklat aja, kemungkinan untuk dapat trafficnya juga nggak sebanyak kalau yang tulisnya lebih lengkap mungkin ya, kalau nggak lebih menarik. Lalu berikutnya kita masuk ke foto ya. Teman-teman yang dijual di sana udah yang jual sama-sama roti itu sudah jualan di Grab dan Gojek, jadi fotonya udah bagus-bagus gitu. Sedangkan ini masih UMKM banget, jadi fotonya ala kadarnya, ya kan? Karena namanya foto makanan susah ya. Kita kayaknya kalau foto sendiri itu agak sulit gitu menurut saya. Ya, yang menarik memang harus kayak dibawa ke orang yang ahlinya dan pokoknya diapain lah sama dia. Pokoknya setelah dia foto, barang itu udah nggak bisa dimakan lagi. Ya kan? Tapi biasanya sekarang jasa-jasa foto gitu udah terjangkau sih bro ya. Terjangkau. Tapi kan terjangkau banget. Kalau yang nggak pengalaman nggak tahu, berasanya mahal. Iya. Ya kan? Bener. Kadang tuh ya. Kadang kayak kita belanja di marketplace cuma ngeliat, aduh ini kelihatan banget foto pakai kamera, sama kelihatan foto profesional aja mempengaruhi intensi kita untuk belanja. Karena kita hidup di zamannya serba digital ini dan kita jualannya di online, ya. Nggak usah ngomong foto produk ya, foto profil kita aja menentukan ya. Iya, benar. Kemarin gue baru upgrade. Makanya bro. Makanya gue selalu pakai foto yang kurus. Benar. Ya, habis itu di bawahnya tulis 80% kemiripan. Lanjut bro. Ya, jadi setelah
judul produk, foto, ya. Jadi dua itu aja sebenarnya kalau dioptimisasi harusnya sudah sangat membantu sekali. Apalagi produk yang dijual memang dicari orang, ya. Nah, sebenarnya balik lagi ke produk, kuncinya sebenarnya produk itu yang kita jual, ya, dijamin laku kalau supply-nya lebih sedikit daripada demand. Oke. Seperti apa misalnya? Ya, ya teman-teman pasti sekarang lagi ramenya apa nih? Misalnya kita lagi rame, ya ada contoh ekstrimnya ya, jual tabung oksigen. Obat. Yang ekstrim ya, ekstrim. Tabung oksigen ya, semua orang cari, ya kan? Lu kalau jual pasti laku, ya gitu istilahnya, ya kan? Karena semua orang lagi nyari dan kosong di mana-mana, ya kan? Nah, ketika kita menjual barang yang memang supply-nya lebih sedikit daripada demand, itu kita nggak perlu yang lain-lain lagi, ya kan? Nah, carilah barang seperti oksigen di dalam kategorinya teman-teman. Tapi gimana caranya? Ya itu sebenarnya serunya di sana, ya serunya di sana. Dan supply demand itu kan adalah ilmu yang dinamis ya. Kemarin laku, belum tentu hari ini laku lagi, ya kan? Karena yang nawarin banyak, ya. Ya, yang jualan udah rame karena tahu ini barang memang laku nih, motif ini laku. Jadi itu sangat dinamis. Makanya jualan online tuh pentingnya di sana karena kita harus pantau tren, pantau harga, pantau habit orang untuk belanja sekarang. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tahu produk yang kita jual ini memang trennya lagi in di marketplace? Ada banyak yang bisa kita jadikan acuan ya. Kalau dari pengalaman sendiri, pertama barang-barang yang kita sendiri perlu dan kita cari tapi kita nggak bisa nemu di marketplace. Oke. Ya, jadi banyak sekali barang yang saya jual sekarang itu dari sana. Yes. Oke. Keresahan pribadi. Keresahan pribadi. Ya, dulu itu gue pengen beli madu. Tapi gue pengen beli madunya yang merek tertentu, cuma nggak ada yang jual di marketplace pakai Gojek. Ada yang jual tapi nggak bisa pakai instan. Nah, gue nggak pikir ya kalau madu gue nggak pengen lama-lama di ekspedisi, takutnya kena panas, rusak segala macam, khasiatnya nanti berkurang. Gue pengen langsung nyampe gitu ya. Nah, waktu itu nggak ada yang jual pakai itu, sekarang sih udah banyak. Cuma gue bisa kapitalisasi masa itunya gitu. Ketika memang supply-nya nggak ada, yang ya itu kan gue create sendiri kan. Karena gue lihat kok nggak ada yang jual nih, ya udah gue deh yang jual, gue cari suppliernya dan akhirnya gue jual gitu. Tapi jadi businessman itu, pengusaha itu enak loh sebenarnya. Kita melihat segala macam problem hidup jadi peluang bisnis. Makanya itu penting sekali kita itu punya teman-teman yang sama-sama pengusaha atau sama-sama seller online, ya. Soalnya kalau teman-teman yang nggak dalam bidang yang sama, kadang gue dianggapnya, dia lu mah otaknya jualan mulu gitu kayaknya. Padahal kalau buat sama-sama saya ya ngomong-ngomong aja kan, seru gitu. Kayaknya kita bikin bisnis model baru, ini kayak bisa jadi cuan nih gitu. Nah, kalau misalnya gini bro, kayak misalnya kita punya banyak produk ya, misalnya dari ada food and beverage, ada misalnya ada baju, ada apa, ada berbagai macam jenisnya. Kalau di marketplace itu lu menyarankan sebenarnya pakai satu nama aja, misalnya Om Botak jual berbagai macam, dari buku, dari apa-apa, atau sebenarnya baiknya tuh lu pisah-pisah sih tokonya? Dua-duanya sih. Jadi yang gue lakukan sekarang biasanya gue masukin dulu ke toko yang udah gede supaya dia lebih gampang famous-nya barangnya. Karena kan kita punya keunggulan dari reputasi dan customer base ya. Nanti setelah dia udah jadi, ada baiknya itu tokonya dipecah sendiri. Oh. Karena sistemnya marketplace sekarang, kalau teman-teman mau punya RM, relationship manager, kalau tokonya mau di-manage, itu baiknya tokonya specialized dalam satu kategori. Kalau toko-toko yang istilahnya palu gada, yang palu itu split di manage-nya.
kalaupun nanti di manage, dia akan milih salah satu kategori yang paling gede biasanya. Nah, kenapa butuh di tokonya itu ada RM dari marketplace? Sorry, kenapa? Kenapa butuh RM di marketplace ya? Di Shopee, di Tokopedia, di tempat-tempat lain, ya teman-teman kalau memang tokonya sudah besar di kategori itu biasanya akan dikasih fasilitas RM, Relationship Manager. Bukan rumah makan ya guys ya, RM itu. Jadi, Relationship Manager itu fungsinya adalah membantu masalah promosi-promosi ke pihak marketplace. Ya, jadi misalnya kalau di Shopee, RM itu akan bantuin kita, masukin slot untuk flash sale. Ya, yang kedua kalau ada slot-slot promo event-event, biasa kita ditawarin. Terus kalau ada kendala, kita akan dibantu lebih cepat, jadi nggak lewat CS yang kayak robot misalnya ya. Jadi intinya RM itu bantu kita supaya toko kita berkembang. Ya sama lah kayak di bank, gitu kan ada RM. Ya. Tapi apakah jadi punya RM jadi jaminan kalau toko kita pasti akan lebih gede? Ya enggak juga. Ya balik lagi ke kita sih sebenarnya. Tanpa RM pun toko kita bisa gede. Ya kan banyak sekali orang yang nanya, gimana sih caranya dapat RM? Ya nggak ada rumusnya sih sebenarnya. Itu kan mungkin ada kebijakan dari mereka. Tapi kalau teman-teman patokannya teman-teman itu adalah salah satu pemain terbesar di kategori yang mereka pantau, itu pasti akan di manage kok. Atau teman-teman yang kedua nih, brand yang jadi Shopee Mall, jadi Tokopedia Official Store gitu ya. Jadi Last Mall itu akan mendapatkan RM otomatis. Ya, jadi ada dua cara. Ya, oke. Nah, bro, balik lagi tadi ke pertanyaan awal. Tadi udah produk, habis udah produk, fitur-fitur tadi kan. Kalau misalnya soal iklan, biasanya yang lu saranin itu apakah menggunakan iklan di dalam built-in marketplace ya, pakai kayak iklan push Shopee-nya, atau sebenarnya masih butuh sih traffic keluar, kita kirim ke marketplace kita, dari pasang iklan di Facebook, Instagram, masuk lagi ke marketplace kita. Biasanya lu saraninnya gimana buat pasang iklan di marketplace? Nah ini sebenarnya yang masih jadi banyak pertanyaan dari banyak orang ya. Tapi gue cuma bisa jawab dengan kapasitasnya gue aja. Gue pernah coba bawa traffic dari luar dan ternyata boncos. Akhirnya sekarang gue memutuskan untuk fokus di iklan di marketplace aja. Toh juga barang-barang yang gue jual juga belum sampai udah jenuh banget nih. Masih ada room to grow-nya lah istilahnya. Karena marketplace itu sendiri kan setiap tahun juga mereka bertumbuh kan ya. Jadi kalau misalnya lu sekarang di top 5 ya, lu akan ikut gede lah ya dengan bertumbuhnya market size-nya mereka ya. Jadi gue sih berasa lebih bagus kita sekarang fokus dari market internalnya dari marketplace-nya sendiri, karena iklannya lebih murah dibandingin kalau kita bawa dari luar. Biaya mendatangkan satu customer baru itu ujung-ujungnya lebih murah. Nah, tapi kalau untuk brand-brand yang gede, yang istilahnya udah FMCG, brand-brand kayak top brand ya, mereka mungkin mau bawa market dari luar. Kenapa? Karena memang market mereka lebih banyak di luar dibandingkan di marketplace. Oke. Nah, gue nih ada pertanyaan lumayan teknis lagi nih, bro. Jadi kan gue ada brand yang udah memang brand-brand gue semuanya masuk ke Shopee Mall, udah jadi official store ya. Kan biasanya ada dua tipe iklan nih. Ada tipe iklan yang memang kita yang manage sendiri. Ada tipe iklan yang kita kasih si RM-nya nawarin, mau gak iklan nih? Kita sendiri yang kelola, bayar berapa juta gitu ya. Kalau lu pribadi, better yang mana? Kelola sendiri atau kasih si RM-nya atau si marketplace-nya kelola? Definitely kelola sendiri ya. Kenapa? Teman-teman yang pernah ngambil kelas Shopee-nya Om Botak pasti tahu lah ya. Kalau memang kita dikelola sama Shopee ya atau sama ini, kita nggak bisa lihat kata kunci yang berhasil dan kata kunci yang enggak. Karena kita cuma bisa terimanya laporan spend-nya segini, sales-nya segini, that's it. Gue nggak tahu, karena gue juga nggak pernah ngambil ya sedetail apa. Cuma setahu gue sampai terakhir kali itu
kita cuma bisa terima laporannya, ya udah kita spendnya segini, return on investment-nya berapa, ya segala macam, CTR-nya berapa, ya istilahnya nggak ada data yang bisa kita kulik-kulik. Nah, sedangkan kalau kita manage sendiri dan kita main dengan gaya manual, istilah kita masukinnya manual, bidding-nya segala macam, itu akan lebih banyak data yang bisa kita tarik dan kita bisa lebih hemat dengan cara seperti itu. Atau kita bisa push untuk scale up-nya juga kita lebih pede karena kita yang kelola sendiri. Oke. Ibaratnya bisa baca datanya jelas lah ya. Mau dikuliknya yang mana? Ya, ya. Sebenarnya kalau memang dari timnya mereka itu bisa kasih semua data itu, menurut gue ya go ahead. Apalagi kalau kita belum terbiasa untuk iklan, ambil aja. Cuma kalau cuma dapetnya laporannya tanpa apa-apa, sayang sih. Karena kata kunci yang berhasil kan sebenarnya adalah asetnya kita. Untuk kita tahu nextnya kita mau iklan pakai kata kunci itu, atau tren ke depan sebenarnya orang lagi nyarinya kata kunci ini. Jadi kita bisa baca tren juga dari hasil iklan kita. Oke. Nah bro, kalau misalnya kita lihat gini, lu kan udah banyak nih ngajar dan punya banyak banget peserta yang ikut kelasnya Om Petang. Biasanya mayoritas kesalahan fatal para pelaku UMKM ini main di Shopee sebenarnya apa? Kesalahan fatalnya. Ini kita fokusnya ke Shopee sesuai tema kita. Ya, Shopee ya. Kesalahan fatal mereka iklan adalah gak konsisten. Gak konsistennya biasanya teman-teman itu gak sabaran. Ya. Jadi iklannya baru sehari 2 hari terus sudah boncos bilang gitu. Padahal kalau kita mau iklan, mindsetnya harus benar. Ya, yang pertama mungkin kita harus pilih produk yang mau diiklankan seperti apa. Biasanya kita ajarin kelas nih, yang ini diiklanin, ini jangan. Karena nggak semua produk misalnya cocok untuk diiklanin. Nah, yang kedua setelah kita pilih produknya, kita harus punya mindset bahwa ya udah iklan ini kita harus jangka panjang untuk 1 bulan minimal, 2 bulan. Ya boncos pun nggak apa-apa. Yang penting kita bisa pelan-pelan belajar gimana caranya dari tadinya boncos lama-lama nggak boncos. Karena mindset beriklannya saya itu kita ngiklan kayak kita sewa tempat di Shopee. Ya teman-teman kalau kita jualan di pasar kan juga kita pasti sewa tempat nih, sewa tempat. Ya, nah teman-teman mau dapet yang free, dapetnya tempatnya di pojokan dekat WC, bau ya, nggak ada yang lewat di sana. Kalau di hook dekat pintu utama itu bayar. Nah anggapannya kayak kita sewa tempat bayar. Nah tapi kalau kita baru buka toko ya kan, yang lewat rame ya kan, tapi kan orang belum kenal sama toko kita, baru lihat-lihat dulu nih jualan apa sih. Oh ya besok ya, nanti kalau sabun saya habis saya besok beli di sini. Kalau jualan sabun kan orang di rumah masih ada nih sabun. Ya, mungkin naksir nih, tapi belum check out. Kenapa? Di rumah masih ada sabunnya. Ya, atau belum waktunya gajian. Jadi orang-orang yang nggak sabar biasanya cuma 1-2 hari iklannya belum panas nih iklannya sebenarnya. Belum panas ya, ya kita sendiri juga Shopee-nya juga belum, iklannya itu belum bisa ditempatkan di tempat yang optimal karena belum banyak orang yang ngeklik. Dia juga belum kebaca ini dari yang ngeklik sampai beli konversinya berapa orang kan. Kalau semakin banyak berarti kan semakin cocok. Semakin banyak ini, semakin banyak orang yang ngeklik terus beli. Nah, lama-lama iklannya ini akan semakin dianggap relevan. Ibaratnya jadi kayak manasin dulu mesinnya. Nah, ada kalau prosesnya. mesinnya belum panas itu malah sayang karena istilahnya baru 1-2 hari, boncos lah iklannya. Padahal mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang orang-orang nggak sadari gitu ya, dalam periklan. Di sana sih. Oke. Tangkap. Nah, kita balik lagi. Masih ada gimana? Ya, kalau kesalahan umum sih banyak ya. Yang kedua biasanya barang-barangnya masih belum ada review. Itu juga kalau diiklankan juga
Oke, jadi yang diiklankan itu baiknya adalah barang-barang yang review udah tinggi. Yang minimal sudah ada review lah ya. Nah, tapi kan orang pasti nanya habis itu kan. Ya, tapi kan saya iklan supaya ada review. Ya nggak apa-apa. Tapi bisa banyak ada resiko, besar kemungkinan resikonya boncos dulu di awal. Oke. Iya. Ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi, Bro. Kalau misalnya lu ngelihat tadi kita udah bahas produk, udah bahas fitur-fitur, udah sedikit bahas iklan juga. Tapi kalau lu ngelihat dari sekian banyak peserta-peserta yang belajar di kelas Om Botak atau bahkan lu sendiri, biasanya yang sukses di Shopee, biasa pattern-nya tuh kayak gimana? Mereka secret sauce-nya tuh ngapain? Waduh, ini udah kayak startup aja ya, sih. Ada secret sauce-nya. Boleh gue kasih helikopter pitch gak ya? 1 menit. Boleh. Secret sauce-nya ya? Ini kan kita kita bahas yang general dulu. Nanti yang deep-nya biar teman-teman ikutan acara webinarnya bareng Om Botak di hari Rabu 21 Juli besok. Iya, siap ya. Nah, secret sauce-nya sebenarnya dari attitude sih. Balik lagi ya, jualan itu kan masalah kita terus konsisten. Ya, misalnya kenapa saya misalnya atau Yasa sampai sekarang kita masih ada dalam bisnisnya ini sejak kita ketemu 5 tahun. Gue rasa banyak pengalaman jeleknya ya, jatuh bangunnya pasti ada, tapi kita masih ada sekarang ya pasti kita masih secara konsisten bekerja dan percaya dalam mimpi-mimpi kita sih. Jadi rasa banyak orang yang nggak sabar gitu dalam menjalankan ini, karena ngiklan itu juga harus sabar. Banyak yang setelah berapa bulan baru akhirnya dapat gitu ya. Nah, ketika lu udah dapat kan, kita kan sebenarnya belajarnya masalah teknik beriklan ya, yang memang nggak semudah itu diajarkan dalam 1-2 hari ya. Teman-teman harus tes sendiri, harus tahu gayanya setiap orang beda-beda. Ada yang gayanya nekat iklannya, ada yang gayanya super duper hemat yang dipantau terus, ada yang sebodo amat, yang penting targetnya sesuai gitu ya. Jadi setiap orang harus ketemuin gayanya sendiri, setiap orang harus tahu, karena style setiap orang jualan juga beda-beda kan. Ada orang yang jualnya sukanya tipis-tipis marginnya, yang penting quantity banyak ya kan. Style beriklannya pasti berbeda sama orang yang jualannya quantity-nya dikit tapi marginnya tebal. Itu aja sudah membedakan style beriklannya kita ya. Jadi setiap orang harus ketemu itu, dan saya rasa itu perlu waktu, perlu boncos-boncosnya dulu buat ngerasain, oh ternyata ini nggak works gitu ya, oh ini works gitu ya, dan itu adalah pengalaman belajarnya setiap orang sih masing-masing. Oke, siap. Oke, terakhir Om Botak boleh dong dikasih preview nanti tanggal 21 Juli hari Rabu minggu depan jam 7 malam di acara charity webinar yang akan kita bikin bareng. Apa aja yang nanti akan dibahas sama Om Botak secara lebih detail selama 1,5 jam lebih. Oke. Di sana teman-teman kita akan belajar soal mindset ya awal-awal. Mindset gimana caranya kita menemukan barang apa yang untuk dijual ya, atau memang kalau teman-teman sudah ada barang produk yang mau dijual, kita coba ajarin cara risetnya ya, apakah barang itu memang masih layak, harga jualnya harus berapa ya, gimana cara ngitung harga jual di marketplace, VV apa aja harus dihitung ya, komisi-komisinya seperti apa. Lalu setelah itu kita akan masuk ke konversinya ya. Konversinya berarti lebih ke cara nulis judul yang baik ya, kata kunci yang baik yang digunakan, copywritingnya seperti apa di marketplace, lalu cara teknik untuk fotonya seperti apa, itu kita akan ajarkan secara singkat. Fitur-fitur apa yang harus kita gunakan di Shopee ya, yang memang penting, dan kita akan bahas sedikit banget soal iklan ya, soalnya kalau udah bahas iklan sebenarnya udah 2-3 jam sendiri. Nah, jadi kita akan bahas ya sedikit-sedikit, tapi saya rasa kalau buat teman-teman yang mulai dari nol atau yang bahkan baru mulai jualan,
itu akan sangat membantu ya, karena habis itu juga kita pasti buka untuk tanya jawab juga ya, mudah-mudahan di sana bisa bantu. Mantap. So, teman-teman semua yang hari ini lagi nontonin live-nya, jangan lupa untuk ikutan charity webinar dari Yayasan Indonesia Brand Pelaka bersama Om Botak dengan topiknya meningkatkan penjualan atau omset dan memaksimalkan potensi Shopee hari Rabu 21 Juli 2021 minggu depan jam 7 malam WIB. Cara daftarnya gampang banget, teman-teman masuk aja ke profil saya di Yasa Sigi, link klik di bio-nya, nanti isi Google Form-nya di sana. Biayanya berapa? Biayanya adalah donasi sebebasnya, karena ini adalah charity webinar yang dijalanin sama yayasan, dan semua uang yang kita kumpulkan akan kita produksikan sepatu yang akan didonasikan untuk tenaga kesehatan di Indonesia. So, itu aja teman-teman. Nanti thank you banget Om Botak, Jo. Thank you banget waktunya udah bersedia untuk IG Live. Sampai ketemu di minggu depan. Sekali lagi hari Rabu 21 Juli 2021 jam 7 malam WIB. Cara daftarnya klik link di bio saya, ada Google Form-nya, dan teman-teman bisa daftar dan donasi sebebas. Thank you so much semuanya. Thanks Jo. See you hari Rabu. Oke, thank you. Bye bro.